Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Alhamdulillah saya kembali jumpa lagi dengan Anda di malam ini. Dan masih seperti biasa saya akan menampilkan diskusi yang ramai, yang seru dengan narasumber Luga Tambunan. Kali ini Luga Tambunan akan berdiskusi dengan Bang Zuma. Nah, apa yang membuat ramai di sini? Di sini juga ada Karyana lagi ya, Zuma, Karyana, dan Luga Tambunan. Tetapi intinya di sini yang menjadi pertanyaan adalah pertanyaan yang penting dari Bang Zuma kepada Luga Tambunan mengenai makna dari apa itu ciuman kudus. Baik, nggak usah lama-lama lagi, simak aja diskusi seru ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat malam teman-teman sekalian menjelang subuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Bagus, bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mantap. Iya, Bang Luga. Wah, ini saudara saya ini. Ada hal yang ingin saya pertanyakan. Saya udah 4 tahun mencari orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan saya ini, dan setelah saya meditasi selama kurang lebih 227 hari, saya mendapat penglihatan gitu loh, bahwa pertanyaan ini di atas muka bumi ini dan juga di atas alam nirwana hanya Abang Luga yang bisa menjawab terkait dengan pengajaran-pengajaran di dalam kitab 2 Korintus 13, 1 Korintus 16, Roma 16, 1 Tesalonika 5:26, dan juga termasuk 1 Petrus 5 nomor 14. Terkait dengan ini Bang Luga, ciuman kudus, Bang. Apa yang dimaksud ciuman kudus di dalam surat-surat yang saya sebutkan tadi itu? Ciuman kudus itu kayak mana maksudnya? Ciuman kudus itu sebenarnya gaya bahasa aja, bahwa Paulus itu mencium jemaatnya karena mengasihi. Karena kalau ciuman nafsu kan penuh dosa kan. Iya. LGBT. Ciuman nafsu. Tapi kalau ciuman kudus itu ya dia mencium karena memang dia benar-benar mengasihi jemaatnya, seperti itu aja sih. Jadi boleh dong kalau misalnya maaf nih, Bang Luga ketemu dengan Bu Karyana melakukan ciuman kudus ini. Ciuman kudus itu bisa dilakukan sebenarnya di dalam hati aja, nggak usah, maksudnya ciuman bukan, kalau dengan Bu Karyana kan dia udah beda kelamin, itu udah nggak bisa lagi. Ciuman kudus itu ciuman secara rohani Paulus kepada jemaat-jemaatnya tanpa harus mencium secara fisik. Mencium secara fisik itu sudah, menurutku sudah tidak bisa dibilang kudus, maupun laki-laki ke perempuan maupun perempuan ke perempuan udah nggak bisa. Coba itu saya istilah aja sih, istilah ya. Misalnya dalam 1 Korintus 16:20, salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya, sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Maksudnya gimana tuh? Kalau Mengasihi kan, orang kan mencium kan karena punya kasih ya kan, sama seperti seorang ayah kepada ibu kepada bayinya, itu kan cium kudus. kalau misalnya gini, Pak Bom ketemu dengan Edis, boleh nggak mereka ciuman kudus, Bang? Bisa. Pakai lidah bukan? Aku serius nanya, itu bisa nggak Pak Bom sama Edis pakai lidah ciuman kudus? Izin Bang Zuma. Arti ciuman kudus itu tidak artinya tidak menimbulkan syahwat, gitu kira-kira. Tidak menimbulkan syahwat dan tidak menimbulkan nafsu. Waduh. Benar ya, Bro Luga? Ciuman nafsu itu gimana? Ya itu tadi Bisa dari bilang Bro Luga tadi kasih. Kayak kasih. Pak Jokowi. Luga tadi kasih.
Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo, pipinya ditempel. Itu bukan ciuman itu, Tempel, abangku. tapi bukan bibirnya. Nah, bibir sama bibir itu baru dibilang ciuman. Misalnya bibirnya Pak Bom Bom berada di tepat di atas bibirnya Edis, terus lidah menjulur-julur keluar masuk, itu baru ciuman namanya. Nah, ciuman kudusnya itu kayak mana gitu? Sambil tutup mata atau goyang-goyang ibu jari kaki atau kayak mana? Arti kudus tidak menimbulkan syahwat. Gimana ciuman tidak menimbulkan Kan syahwat? Nah, Paulus juga tidak kalau tidak merinci Bro kan, Luga, kalau nanti kau ketemu Tok Badi nggak mau laki-laki dicium. artinya gini kan Paulus juga sampaikanlah cium kudus. Artinya itu menurutku cuma gaya bahasa aja sih. Sorry, Nggak mungkin ciuman beneran. Dong jamuan kudus saja minum bir di gereja gimana sih? Nggak ada gereja minum bir, enak aja. Jamuan kudus itu Contoh misalnya Roma 16 nomor 16. Anggur. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Semua cium kudus. Jadi misalnya Pak Bom Bom nih jadi pendeta, jemaahnya ada 100 orang. Ya, Pak Bom Bom harus cium mereka satu-satu. Enggak. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Nah, itu ciuman kudus. Apakah Tapi kan bukan ya gimana Bang? Kita bergereja di dalam gereja nggak ada yang cium-ciuman, ya pulang salaman udah, nggak ada yang dicium-cium tuh, bahkan dilarang kalau ada sampai dicium-cium begitu. Orang Ambon kan kadang-kadang Kok ke Ambon? sampai Ke Ambon? iya, Sama kalau cewek orang Ambon- boleh. orang Ambon Cipika-cipiki. biasanya ciumannya itu sampai cipika-cipiki, biasanya sampai pipinya nempel maupun cowok gitu kan. Itu bukan ciuman, Abang. Itu mah cipokan. 1 Petrus 5:14, berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Ciuman kudus, Bang. Jadi kalau Pak Bom Bom ketemu Itulah dengan Paulus itu Pak ya. Lamsen Maksudnya Lamsen yang Baho, ya hebatnya- mereka harus ciuman. Hebatnya Paulus ini kadang-kadang bikin kata-kata yang apa ya, maksudnya kata-kata yang penuh dengan makna, jadi artinya kadang-kadang sulit ditafsirkan gitu, karena Paulus ini kan orang intelektual, jadi bahasanya itu terlalu tinggi, jadi orang kadang-kadang salah menafsirkan. Nah, ini yang bahaya, ini yang salah menafsirkan, Bang. Karena banyak yang terjadi. Coba bahasa Inggris, kiss nggak? Kiss. Coba bahasa Inggris. Iya. Kiss, cipokan. Nggak ada cipokan ah. Ada perintahnya cipokan. Ada. Ini gue curiga nih orang. Mau puasa Bang Juma nggak boleh. Aku bayangkan aja Pak Bom Bom dengan Edis ciuman kudus itu loh. Dari tadi aku tertawa sendiri loh. Sampai aku sholat itu senyum saya istighfar. Astagfirullah. Bang Juma, aku mau tanya Bang Juma. Jangan Kita sholat saya ini. Bang Juma, saya mau tanya. Gimana Bu? Yang paling tulus hati tadi karena bahas itu ya Edi sama Bom Bom. Hati yang lebih tulus siapa di antara dua itu? Kalau saya sih tidak ada yang tulus di antara dua orang Bom ini. lah. Si gini. Nah, kan Bom ketahuan itu- keberpihakan Luga. Bom Bom. Nah, enggak gini. Bom itu sesat. Dia sesat. Tapi hatinya Dari sebenarnya keberpihakan tahu baik. loh karakter orang. Enggak gini. Kalau bom itu dia salahnya sesat. Hatinya sebenarnya tulus. Tapi karena dia sesat, tapi beda dengan Edis. Udah sesat jahat lagi. Keciuman kudus Orang sama Edis jahat kan bisa terlihat dari kena cara tetanus bicaranya. loh. Ya, karakter Luga sama dengan Bom Bom. Sorry. Suka tendensius, marah-marah, perasaan hebat, NPD, semuanya sama dia. Tapi kan buktinya kan lo kan gua ajak ngopi-ngopi, lo gimana sih lo? Aisyah. Alah. Oh, ciuman kudus kayaknya ini. Ya, Oh, kemarin kita dia bawa pacar loh, gitu.
Karyana emang kawat. Mana tahu jodoh Bang Luga. Iya, Tadi jumpa ada jumpa. pacarnya. Hah? Pacarnya enak aja. Berlima Ketua kita. umumku itu, Oh ya, ketua umum ya. ketua umum. Aku bendumnya. Berlima Kami kita. lagi- Ustadz Saiful, Kadapi, Bu Karyana bawa 1 orang sama aku. Berlima kita ya di Medan. Oh, yang kemarin itu ya. Ngopi-ngopi, iya. Iya, kalian bertiga nggak ada yang auranya yang meyakinkan. Sorry. Lah itu kan orang baik semua. Hah? Orang baik. Kalian tiga congkel gigi tiga-tiganya. Aduh. Mati. Kok cungkil gigi? Emang salahnya congkel gigi di mana sih habis makan? Di depan mereka banyak bekas congkel gigi. Aduh, amit-amit deh. Sorry. Aduh, yang kayak gitu-gitu aja dibahas si Karyananya. Malu aku, Bos. Namanya kayak habis makan nih ya. Iya, jangan. Tapi nggak ciuman kudus, kan? Congkel gigi. Nggak tahu lah si Karyana mungkin sama bosnya. Alah, urusan kalian lah itu. Allah. Sudah ini Kalau aku dicium Edis aku mau. Kalau bom no sama Luga. Iya. Edis. Jangan direkam ya, jangan direkam ya. Enggak. Edis mau dia. Beda lah. Tapi lucunya kan Edis bilang haram makan daging babi, padahal dia makan juga ya. Siapa yang bilang haram? Edis. Muka kayak gitu mengharamkan babi mana bisa. Ada. Memang seleranya Karyana ini beda. Si Edis mau Banyak cewek-cewek yang jatuh cinta sama dia dan ngaku padaku. orang Ada lah, nggak aku sama- sebut namanya ya. orang Aku sebut sama nih. Edis. Aku bilang ya. Aku bilang ini sebenarnya kedagingan. Nggak mau bahas itu. Tapi dia bilang, Edis itu punya istri. Aku tunggu deh dudanya kan. Emang dia punya istri Edis? Aku nggak bohong loh. Iya, nggak tahu deh. Nggak tahu. Setahu beliau masih bujang, dia masih bujang. Ada Gue istrinya juga katanya. curiga ya. Dia Kita sama Bang cuman Juma ini kudus udah kenal lagi. lama sama Edis ya. Dari dulu juga kita nggak tahu dia nikah. Apa dia Nggak tahu. Iya kan? Dari zaman dulu kan kita udah kenal Edis, dari dia masih kayak orang gila sampai sekarang. Dari zamannya dari Facebook ya kan? Iya betul. Dulu Bang Juma namanya belum Juma, masih Zulkifli M. Abbas. Panggilannya Jul. Samuelnya panggilannya si Jul kan. Sekarang udah Juma, Bang Juma. Ternyata Karyana sama Edis. Aduh, Karyana. Ya karena temanku bilang begitu, aku jadi ikut-ikutan suka. Cocok Dia lah bilang, yang satu. aku tunggu deh dudanya Edis. Ah, apa iya ya? Jadi ikut-ikutan saya. Banyak yang suka. Edis. Edis lagi. Ya, Islam banyak yang suka sama Bang Juma, Kristen banyak yang suka sama Edis, wajar lah, ya kan? Tapi kalau dikatakan tadi perempuan itu suka sama Yesus, tidak. Aku pastikan tidak. Takut Karena ya. Di zaman Satu dulu nggak Tuhan begitu. kok. Ini, kalau Edis memang keren, nggak mungkin nggak di-spill istrinya. Itu suatu kebanggaan loh, kita memperkenalkan ini loh istriku bermesra-mesraan di depan media. Kenapa Edis nggak men-spill istrinya? Ya karena mungkin istrinya jelek, betul nggak Bang Juma? Iya juga sih. Orang, iyalah. Mana Atau ada orang punya duit jangan-jangan cantik? istrinya ini Bang, istrinya berkumis kali. Takutnya aku gitu. Nah, bisa jadi. Ya dulu kan Bom-bom, kalau di WA dulu kan kemayu kok dia ngomong dulu.
Sekarang aja baru ketegas-tegas sedikit. Dulu waktu masih zaman WA kan dia Siapa? ngomong Edis. Oh gitu ya. Oh iya. Karena begini, setahu gua si Edis tuh nggak pernah ngejar perempuan. Kalau perempuan ngejar dia, itu hal-hal yang wajar. Mungkin Wajar. dilihatnya dia pintar, ya kan? Iya. Hanya ngefans. Seseorang laki-laki, dia harus menunjukkan kegenitannya sedikit supaya dia terlihat dia seorang laki-laki. Edis nggak pernah, makanya Dia suka sama makanya Irma. Si Irma, buktinya si Irma udah nggak ngejar Edis lagi. Kenapa coba? Begini, Berarti logikanya dia ya ngefans gini. sama Edis, sebentar. Dia ngefans sama Edis karena mungkin dia lagi viral, iya kan? Tapi kalau dia benar-benar suka sama Edis, itu beda. Dari Edisnya dulu nih, dia pun didekatin perempuan dia dingin. Jadi ada kemungkinan dia itu memang, dan nomor dua, dia nggak pernah men-spill siapa istrinya. Ya untuk apa? Loh, seorang apologet, seorang penguasa harus bangga dia punya Bang Juma istri. mana istrinya coba? Nggak ada dikasih tahu, di spill. Ada dikasih tahu. Kang Dito mana? Bang Ada Ira mana? Bang mana? foto-fotonya zaman dulu. Mana? Semuanya nih pada punya istri. Dulu foto bini gue banyak di sosmed. Hendy mana? Ya. Wah, Hendy pacarnya orang India. Di spill. Jadi seorang laki-laki itu kebanggaan kalau dia nge-spill foto-foto pacarnya. Ya, tapi kalau Edis kan enggak. Berarti Ada lagi yang perlu kuceritakan. Ini, dia juga karena cintanya sama istrinya nggak perlu di-spill, karena juga keamanan dia barangkali ya. Ini zakat. Aduh, kalau istrinya nggak ngapa-ngapain nggak mungkin dikejar. Emang orang ngapain pula ngejar istri? Dia kan ini negatif thinking jadinya. Intinya mah ya memang nggak jelas manusianya. Kami kan udah dapat penglihatan ya di masuk neraka. Apalagi yang mau dibahas. Iya kan? Mau ke Nggak siapa ada yang terakhir berani ke Mereka ini udah Bang Luga. 5 orang masalahnya Bang Juma. Udah Yang 5 dilihat orang. siapa aja Bang? Yang 3 Islam, yang 2 Kristen. Gue bilang kok sama mimpinya. Pertama Iya, iya, Scorpion, Slayer, Narayan, terus siapa lagi tuh, si Dean, si Gilang. Si Dean ngelihat si Edis lagi dikocok sama iblis di neraka nangis-nangis. Dosa lo. Ngapain Bang Juma, ngapain gue bohong? Sampai gue bilang, Bang, boleh nggak kita podcast? Bang, jangan Bang, nanti gue jadi terkenal. Tapi serius, gue udah bilang Bang, tolonglah jangan dikasih Nggak tahan mimpi uji kayak tuh. begini. Sebentar dulu karena terus dia bilang, terus ada suara yang ngomong ke dia, udah kalau kamu nggak berani menceritakan, kau ceritanya ke Luga. Ditelepon lah gua kan, udah panggilan udah 20 kali. Ini ngapain sih dia nelpon gua? Baru gua ketemu kan. Kenapa Bang? Iya Bang, aku mimpi Bang. Apa? Edis. Kenapa Edis? Dicoliin Bang. Ah serius loh. Apa nangis? Dicolin sama siapa? Sama Lucifer. Dosa lo. Ngapain gua ngomongin Tuhan, gua bohong. Lo saling klaim juga, gua juga bisa ngarang-ngarang. Kalau bom gimana dia? Kalau bom dia, jadi saya satu mobil sama Allah Bapa sama Roh Kudus. Roh Kudus kalau dia pakai sayap di depan, saya sama Tuhan Yesus di belakang, naik mobil Rolls Royce. Iya. Bom kelindas. Meledak perutnya berarti. Dia nangis kan. Dia bilang, aku nyesal ketika aku hidup di bumi nggak mengakuin Bang Luga sebagai nabi. Jadi kelindas perutnya meledak berarti, keluar Iya. ondulasi berarti.
Terus yang satu lagi ada 3 orang disalib. Pertama Bom, Edis TV, Otopiatu. Gua bilang, kalian mimpi kok bisa sama yang 3 Islam Lucu nggak lucu? Aduh Tuhan, jangan kali ngomong. Berarti waktu itu kan bilangnya Edis diemut sama ular naga katanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, dia di kenapa dikocokin? Aku juga bingung. Mungkin iya dong kan. Hanya Tuhan lah yang tahu apa yang kita lakukan di Amerika sana kan. Kita kan mana tahu apa yang dia lakukan, tapi kan Tuhan tahu. Mungkin Iya. mungkin dia ada melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Iya. Sampai Dosa ngatain orang, woi. Dosa ngatain orang. Itu penglihatan. ini bukan mimpinya. khianat. Nggak terklarifikasi tuh. Perlihat. Nggak valid, nggak Penglihatan. valid. Loh, udah 5 orang, kecuali cuma 1 orang bisa bohong. Kalau udah 5 dengan agama yang berbeda itu udah Nggak berat. percaya aku. Serah kalau lo mau ikut edit Dia digocok sama siapa? Lucifer. Lucifer. Aduh, penghuni neraka lagi. Allahu Akbar. Iya. Malam kali Ya. nih. Woi, kalian naik kan aku kemarin cuma mau dengarkan kalian ceritain orang lain. Dan setelah Cuman sebatas ini kamu. sebentar dulu, penting ini Iya, penglihatan. betul kali kalian. Penglihatan. Cuman ngomong-ngomongin orang lain, woi. Penglihatan bang, penglihatan. Memalukan kalian. Cuman mengatain orang lain kalian, memalukan kalian. Bukan ngatain, Ini penglihatan bang Luga. penglihatan. Gimana sih abang ini? Ini Kalian 5 memalukan orang kalian. dapat Menceritain orang kamu. memalukan. Cuman sebatas ini kamu. Kok ada yang sih? Woi, kalau nggak mampu kamu sama yang lain, jangan kamu ceritain. Penglihatan itu bang, Mampu sering penglihatan. Penglihatan apa? Nggak mampu kamu mengikuti orang lain, jangan kamu ceritain. Kejar bagaimana kalian biar mampu. Kok sedih kali dengarkan kalian cerita. Ngapain mampu-mampuin Edis? Emang apa Ya, sih? jadi kalian buat room ini cuma untuk menceritain orang. Penglihatan bang, itu penglihatan bang Luga. Penglihatan jadi begini. Jadi teman saya ini ada 5 orang, yang 3 orang Islam, yang 2 orang Kristen. Mimpinya kok sama, Bang Luga. Saya mimpi Edis. Mimpi kenapa? Edis dicoliin bang sama Lucifer. Nangis-nangis dia. Astagfirullahaladzim. Nah, dari kau bicara kayak gitu, Lalu saya bilang sama dia. kau cuman mampu untuk mengata-katain orang, menggosipin orang di sini. Rupanya ini gosip rupanya. Ya? Bukannya mengkata-kata. Penggosip kamu rupanya yang di sini. Sekali kamu tukang gosip. Woi, penggosip. Orang mimpi. Cuman sebatas menggosip kemampuan kamu. Aduh, bilang aja kalau nggak Orang mampu. ini mimpi. Luga, bilang aja kalau kau nggak mampu, Luga. Woi, Luga, kalau kau nggak mampu, bilang Bagaimana aja. mungkin saya tidak mampu? Jangan kau gosipin Biar orang. saya nabi. Kau nggak mengajar. mampu mengikuti jejak langkah seseorang itu, bilang aja. Udah selesai, kau jadi penggosip kau. Aduh, memalukan kau. Yang mimpi bukan saya masalahnya. Kalau saya mimpi, kemungkinan sekarang-sekarang ya. Yang mimpi Tapi ngarang-ngarang, lu ngarang-ngarang. kamu.
mamamu. Jadi kegosipin lah. Begini. Aduh, memalukan kau. Begini. Di sini kan kenapa dia masuk neraka? Saya kasih tahu alasannya secara kekristenan. Satu, Edis ini dia tidak mau melarang umatnya melakukan adat istiadat Batak, yaitu penyembahan berhala. Dia diam aja. Kalau saya berdebat tentang adat penyembahan berhala, dia tidak menegur. Dia sibuk mengurusi agama orang. Nah, kalau kita sebagai seorang penginjil, kita kalau ada umat kita yang salah, kita tegur, baru kita menginjil. Jadi jangan kita ngurusin agama orang, di dalam diri kita juga harus kita betulin. Nah, terus yang kedua, Edis juga saya suruh orang baptis selam. Edis tidak peduli dengan hal seperti itu. Dia cuma sibuk ngurusin agama orang. Jadi dia tidak mengurusi dirinya sendiri di kalangan dirinya sendiri. Nah, itulah yang membuat Tuhan tidak suka sama Edis. Walaupun banyak orang yang suka sama Edis. Benar. Orang yang suka sama Edis. Lagi yang kau bilang itu juga. Sebentar. Kalian Gantian berdua tadi. Kamu berdua tadi. Bentar, biar saya kasih tahu ya, biar saya kasih tahu. Semua itu cuman semua orang. Kalau kau mampu ikutin jejak langkah seseorang itu baru hebat. Kalau nggak mampu, saya tanya sama kamu, kalau hanya mengatakan tentang nabinya Muslim hanya seperti itu, apakah itu menginjil? Lo ceritain dong kebaikannya Tuhan Yesus. Kapan lo menceritakan kebaikannya Tuhan Yesus kalau lo sibuk ngurusin agama orang? Lo sibuk ngurusin iman lo. Beritakan betapa baiknya Tuhan Yesus itu kepada orang supaya orang datang kepada Yesus. Ini lo bikin orang lain kesal, akhirnya lo dikejar lo sampai ke Amerika. Kemarin saya lihat videonya, dia rindu ke Pulau Samosir, dia rindu ke Danau Toba. Pas gue berada di pinggir danau lagi ketika gue baca berita itu. Artinya Tuhan tidak mengizinkan dia menikmati keindahan Danau Toba karena tingkah lakunya. Coba lu baik-baik, lu bukannya kita menginjil nggak harus menghina, injilin lah. Oh, Tuhan Yesus begini loh, begini loh. Itu yang lo ceritakan. Jangan lo menceritakan ajaran di agama orang. Orang itu lebih ngerti agamanya. Lu beritakan kebaikan. Itulah yang Tuhan gak suka dari Edis. Walaupun orang banyak suka Edis, tapi Tuhan gak suka sama dia. Ya, itu alasannya dia masuk neraka. Ini aja jadi bukan apa yang disuka. Kalau memang kau bilang tadi untuk mengambil kesimpulan yang kayak gitu, ya udah, ini juga yang ambil nonton 3.000 kebaikan dengerin ya. Kalau yang lu banggain kan penonton buat ini juga yang nonton juga 3.500. Lu bulan yang baik tentang yang kau percayai. Kau ambil dulu kesimpulan tentang yang kau percayai. Udah kau beritakan. Kau susah-susah. Ngapain kau ceritain kan orang? saya bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ya, Roh Kudus perempuan. Lah kan udah gue beritakan. Lah ngapain kau ceritain Edis? Dan orang Muslim udah mengatakan, oke, kami sudah nangkap. Maksudnya masalah mereka percaya, yaitu urusan mereka, doain. Ini lo menghina agama orang. Kapan orang bisa datang kepada Yesus kalau lo menghina? Bro Luga, boleh aku ini ya? Boleh aku. Jadi dikit lagi. Jadi ketika Edis sampai dicoliin sama Lucifer di neraka, itu juga gue setuju. Karena memang dia jahat. Gini, sebentar. Aku curiga. Sebentar. Aku curiga dengan Bro Luga ini. Sebentar. Dari situ aja nampak di situ siapa yang sampah, siapa yang tidak sampah. Tahu Luga. Doni, sebentar aja. Curiga lu udah ketemu gue, ngapain lo curiga sih? Dari situ kelihatan ketemu siapa gue di yang Medan pakai sampah. curiga lagi, ngapain lo Siapa yang tidak sampah Luga. Tahu. Kenapa menghujat Luga? Kenapa hujat Luga lagi?
Jangan kau hujat. Siapa menghujat Luga? Kau yang botol nggak nyimak kau omongan orang. Botol. Jangan Kau menghujat menghujat. pula kau bilang. Jadi begitulah. Jadi begini, dengerin. Siapa yang tadi bilang menghujat itu? Open mic kau. Kelihatan. Mana kau? Woi, coli katanya tadi. Kemana itu, woi? Oh, jadi kau Coli. ada mabuk. Kenapa ada coli? Tahu kau, woi. Tahu kau, woi. Dicoliin sama Lucifer. Itulah yang terjadi. Tahu itu yang bilangnya tadi, woi. Siapa itu tadi? Open mic kau. Lu tahu sendiri kan. Lu Bicara kau. badannya gede apa? Tangannya udah kayak apa? Ngocok, aduh, gue bilang Lucifer ini memang sama-sama biadab. Oh, Edis. Sakit betis Kekal. Dan jangan salah, kalau Edis masuk neraka, seluruh pengikutnya juga pasti ke neraka. Kalianlah nasib manusia dalam Nggak habis pikir aku, Bang. Itu tangan Lucifer itu kan api tuh colin. Dia apa nggak kebakar? Allahu Akbar. Enggak, gini aja. Bro Luga, kadang-kadang terkesan dirimu jadi penjilat loh. Sorry. Terkesan dirimu jadi penjilat. Nah, gini aja. Buktikan mana satu kesalahan Edis dalam hal berkata-kata, yang mana coba Jangan jelaskan. jangan menghujat Luga, jangan menghujat buduk Luga. Penglihatan. Jangan. Saya sudah 25 tahun baku hantam sama Bang Juma. Jadi nggak usah kau ajarkan saya. Luga, katanya aku menghujat Saya kau. dari umur 19 tahun sudah ketemu Luga, Minta. Jadi katanya aku menghujat kau. Di mana ya kau menghujat kau? Woi, Luga. Hah? Di mana kau hujat kau kau? memang tidak menghujat aku, tapi Riana kau itu, Riana itu. mendukung. Jadi kenapa dibilang tadi aku menghujat Riana. Yang sudah dicoli sama Lucifer. Sungguh, Jadi gini, sungguh kalian nekat yang nyata kamu. kita itu sebentar begini. Oi, Sebentar begini. Kalau sebentar begini. Kita kan nginjilin Muslim. Tujuannya adalah supaya mereka datang kepada Yesus. Tapi kita nggak boleh memaksa, nggak boleh menghina. Beritakan firman itu. Nanti mereka mau ikut apa enggak, itu tergantung urusan mereka. Sudah selesai. Nggak usah kita menghina-hina orang. Beda. Jadi gini ya, aku jelaskan ya. Bro Luga. Ketika dia sudah percaya, dia bermain-main dengan Tuhan. Dia Bro Luga. bangga dilihat orang. Sebentar Dia selalu lagi aku mau turun. Sebentar. Dosanya Edis nih ya. Nggak usah, sebentar. Dosanya Edis, dia selalu mengatakan begini. Viewer saya banyak, viewer orang 20. Itu suatu kesombongan juga. Kalau memang viewer lo banyak, nggak perlu lo meninggikan diri. Tetapi karena dia selalu menyombongkan diri, dan dia pun tidak menghargai nabi-nabi, rasul-rasul. Gua yang lebih senior, ya dia nggak pernah menghargai gua. Akhirnya itu terjadi, kena coli lah dia sama Lucifer. Takut dosa ini. Jadi gini, kalau Bang Juma Gini. pun kulihat, itu akan kuceritakan. Tapi kali ini yang memang Edis yang memang dimasukkan ke neraka. Jadi mau diapain lagi? Bro Luga, sebentar. Anda nggak boleh ngejudge orang ke neraka. Itu keselamatan itu rahasia masing-masing. Keselamatan siapapun rahasia masing-masing. Nih, aku bilang Tapi ya. rahasia itu akan disingkapkan melalui mimpinya para nabi. Nah, ada mimpimu nggak benar. Rahasia Ada itu mimpimu- diungkapkan melalui mimpi. Ada Masih mimpi ingat gak? palsu. Mimpi palsu ada. Ya udahlah. Oh, Ya. masa ngomong Luga palsu. Ada aja. jadi kalau Sebentar, aku jelaskan. Aku jelaskan dulu sebentar. Kau Sebentar, aku bermimpi jelaskan. Luga. Gini ya. Sama dengan seperti Nabi lah kau anggap dirimu Luga. Bro Iya, Luga, Luga. bentar dulu Eldoni bentar dulu. Aku bantah dulu Luga ini. Begini, kalau Karyana nggak pernah baca. Nabi dibantah gimana kurang ajar ini. Bentar lo, bentar. Iya Nabi palsu. Kalau Karyana
tidak pernah membahas tentang Al-Quran karena nggak pernah baca. Yang kupahami itu Bible. Kalau sebaliknya Edis, kok membal suaraku ya? Edis membahas Al-Quran karena dia 13 tahun, ya wajar karena itu yang dipelajarinya. Nah, kami berbanding berbalik ya. Berbeda. Saya bukan menguasai Bible, tapi tahulah sedikit-sedikit. Nah, dia 13 tahun, ya dia mengungkapkan yang dia pelajari. Bro, lu nggak mampu seperti itu, ngapain lu sirik? Nggak ada Karyana. Ngarang-ngarang lo mimpi-mimpi begitu. Bahasa Arabnya Aku nggak bela Edis, nggak. Hah? Bukan membela, aku di tengah. Aku nggak bela Edis, cuma cinta Edis. Yang benarnya kalau Edis nggak bisa baca Al-Quran, Bu Karyana. Nggak baca tapi mengerti. Yang ianya kalau Luga nggak mampu. Gimana ngerti kalau nggak bisa baca? Cuma tadi yang dibilang Kan Edis saya itu kan cuma menceritakan dibilang mimpi Luga, orang, Edis bukan bilang mimpi saya. Kalau Sekarang nggak mampu gini, kalau Luga jangan sama Edis, sama aku aja pun kurasa nggak mampu. begini, kalau satu orang bermimpi bisa bohong, aku juga nggak main percaya. Ini sudah lebih dari 5 orang, sebenarnya lebih dari 5 orang, tapi gue lupa aja siapa lagi nama-namanya. Mimpi apa itu, Bang? Kenapa mimpi ini? Mimpi tentang Ngarang-ngarang Edis. ini juga inilah. Di mimpi pertama itu siapa tuh ya? Yang masuk neraka itu, oh siapa? Temanku namanya Ray dari Makassar. Bang Luga, saya dapat mimpi. Kenapa? Yang masuk neraka, Bang, disiksa di dalam api. Pertama Edis, bom RK masuk. RK, ternyata aku dengar RK juga katanya buntingin orang. Berarti bener mimpi gua. Iya kan, RK masuk neraka. Dalam hati saya kan RK Katolik, iya pasti masuk neraka. Tapi ternyata ada masalah baru lagi. Kalau Yang bertobat mengerikan gimana? ternyata Kalau bertobat, bunting. kalau bertobat gimana? Kalau masalah bertobat itu Luga, urusan dengar Tuhan, ya, tetapi dengar ya. ini Kalau penglihatan bilang dari tadi RK yang seperti itu tidak mampu, ya. Oh, Juma aja pun nggak mampu sama RK. RK itu sebentar ya. RK cuma menang mulut kayak perempuan. Luga. Kalau debat Cuma itu aja ditantang. pun nggak mampu, RK nggak Sebentar mampu dia. ya. Kalau berdebat itu datangin ke Jakarta. Ketika ada api datang tantang Bang Juma debat gitu. Ini masa ditantang lari mau debat di Filipina. Ngapain lo debat di Filipina, kurang ajar. Setan lo masa debat di Filipina. Saya udah kasih contoh. Dr. Zakir Naik datang. Sebentar. Kamu jangan ngajarin aku. Dr. Zakir Naik datang ke Jakarta, gue datang ya. Gue udah kasih contoh cara berdebat. Jangan kesana kemari. Ini ngajak debat kok di Kupang sih. Itu yang gue bilang. Cuma aja nggak mampu sama RK. Cuma. Kenapa dia minta debatnya di Filipina? Berarti nyali kentang. Izin bro. Debat kedua lagi. Bentar dulu Eldo sebentar. Ini pengumuman. Adik saya tadi telepon saya. Dia bilang ini udah ada panel untuk diskusi offline. Terus dia bilang yang mana tuh Juma? Bisa nggak bertemu dengan aku? Kata dia. Nanti ku sonding ya itu. Aku bilang itu. Ternyata Ustadz Deo sama Kang Chan. Kalau bisa Bang Juma itu yang mana tuh? Padahal semalam udah ini. Yang mana ya? Katanya guru Kang Chan aja kalah. Sudah aja sekarang. Hah? Coba suruh naik ke sini aja. Ya udah, yang penting kuumumkan udah. Iya, suruh naik ke sini aja, Offline bro, offline. Dia nggak terlalu suka gini. Dia Iya. Dia bisa gini, bicara ditutup masalahnya begini. Jumpa Superboy, sama seperti Juma. Masalahnya udah debat offline kalah, itu yang paling memalukan. Nggak berani, takut. Takut ke Juma. Apa sih? Takut ke Juma. Apa sih ini? Si bocil. Takut. Cuma Jadi umumkan waktu ya. di neraka beliau diapain aja? Katanya dia dilibas pakai rantai api. Selain kocok dilibas pakai rantai api.
Udah lu gak, aku punya ceritakan. Ya, Biar dulu lah, Bang Luga ini kan pengalaman pribadi, kalian harus paham lah. Ayo, silakan Luga lanjut. Iya. Dihantam rantau lah tuh. Jadi Bang Juma aja menyimak loh. disalib lagi. Bang Juma aja menyimak. Kalian kenapa Kristen kok panas? Iya. Silakan Luga. Jadi begini, ini bukan gue yang dapat mimpi. Jadi dia bilang, Bang, aku melihat ada orang yang masuk neraka, orang Kristen, salah satunya Agatha RK. Metatron pun masuk. Buset, si Metatron aja masuk. Metatron karena dia penggosip. Semua urusan pribadi orang diurusin sama dia. Jadi itu yang membuat mereka masuk neraka. Jadi makanya saya bilang, jadi orang Kristen itu nggak hanya sebatas lo nginjil atau lo menghina, bukan begitu cara memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu tunjukkan dong kedahsyatan Yesus. Minimal lu bikin mujizat kek ini. Iya, tapi Bang Luga, tapi penggemar Bang Luga nih banyak ke Bang Luga. Lihat aja tipnya. Gipnya banyak ini Bang Luga nih, luar biasa. Bunda Karyana dengan siapa Edo nih nggak ada peminatnya. Lanjut Luga, luar biasa Bang Luga. Apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya karena lo memang masuk rombongannya di yang kau kira ya, aku mau cari-cari Gip. Udah dibilang tadi Gip. Ini si Luga ini. Cuman bisa ini si semua ini. Ayo. Debat lagi sama RK di Superboy. Mampu. Di dunia, ya di dunia ini lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Aduh. Di bumi ini lebih penontonnya banyak Edis jahat daripada yang 13.000 loh. Penontonnya Edis 13.000 loh. Artinya penontonnya Edis ini banyak, bukan sedikit. Tapi artinya kenapa? Aku bisa tahu siapa yang nonton Edis. Penontonnya Edis itu adalah bongkaran dari viewernya sang debaters. Pindah ke Elia Miron. Elia Miron udah nggak laku, pindah ke Bom Bom. Bom Bom udah nggak laku, baru terakhir pindah ke Edis. Edis nanti bentar lagi masuk neraka. Ini Luga, kau pernah laku nggak? Matilah dia. Nggak kenal, nggak perlu kenal kau. Kau kan babunya Edis. Kau pernah laku? Luga izin Luga, tapi Edis bilang Yesus punya Tuhan Luga. Kau pernah laku nggak Luga? Nggak pernah laku kau kan? Luga katanya Edis Yesus punya Tuhan, betul Luga? Nggak pernah laku Luga. Kok Yesus? Ih, kasihan lah kau Luga. Nggak pernah kau laku Luga. Coba kau lihat itu lihat komennya yang kau lihat, bukan penontonnya tuh lah yang lihat komen itu banyakan belain gue daripada belain lu. Loh, kau kutanya, kau pernah laku nggak? Itu lihat penontonnya itu semua. Itu lihat yang live. Kok nggak pernah laku, ini yang nonton 4.000. Coba lihat komen-komennya. Nggak pernah laku kau kan? Mana pernah laku? Oh manusia cara bicaramu aja bunda kelihatan. Sekarang ya, project yang saya lagi bikin itu debat sama 2 orang. Ya, lagi saya bikin proposalnya. Pertama dengan Dr. Zakir Naik, kedua sama Paus. Ku tanya kau pernah Edis mau debat sama siapa? Luga. Mau debat sama nggak pernah laku kau. Aduh bentar, ya, gantian dulu. promo pun nggak pernah laku. Udah Masa orang dipaksa buka open kamera, orang lagi nenek lagi istirahat. Suruh kasihan open kau kamera. Luga. Ngapain orang berdebat disuruh pakai open kamera? Enggak, kenapa Edis kabur ke luar negeri, Kak? Pertama, karena dia tolol, itu udah pasti. Yang kedua, dia penakut, dia takut mati. Sebagai penginjil, kita siap hidup, siap juga mati. Kalau Edis enggak, pengen hidup tapi takut mati. Makanya dia kemarin bikin video. Dia rindu, dia pengen nangis, pengen pulang kampung, pengen balik ke Samosir, dia sedih. Di sini. Ngapain lu?
Lo saya yang saya musuhin itu di alam semesta ini Sirik cuma iblis tanda bukan tak manusia. mampu. Sirik tanda tak mampu. Kau Luga, kenapa kau bertahan kau? Bertahan. Kenapa? Kenapa kau bertahan kau Luga? Sebentar lagi yang mau saya pukul tuh paus, tolol, goblok. Kok lari ke Paus sama kau, paus aja pun masih jauh di sana di Vatikan sana kok. Kelari kau ke paus kau. saya tuh kelas dunia, bukan kelasnya Edis. Hei, kita yang bicara di sini kok botol kok. Di situ kenapa botol lu? Lari kau ke paus. Aduh botol udah lah itu ah. Saya ini berdebat. Saya kan berdebat kan di debat terbuka, bukan kelas saya debat-debat di TikTok. Edis kelas TikTok. Jangan samakan saya dengan Edis. Sempak. Makanya Edis masuk neraka. Edis masuk neraka, apalagi yang mau diharapkan. Kalau Edis hamba Tuhan pasti gue hormatin, tapi karena dia masuk neraka ya mau diapain lagi. Jadi di dalam penglihatan itu begini, ketika Edis, Sopiatul dan Bom disalib, dia juga ngelihat Luga Tambunan, dia juga ngelihat saya. Tahu nggak ngelihat saya di mana? Saya duduk di atas tahta dilayanin oleh ribuan malaikat. Jadi untuk pengikutnya Edis nggak usah bertobat lagi, kita udah ikhlas. Kalian semua neraka. Ikhlas kita ya. Iya, kita juga udahlah. Nanti kalian di sorga ngerecokin lagi. Kita juga udah cukup lah, kita capek, sengsara letih di bumi kan. Kalau nanti direcokin sama Edis dan herdernya, awak juga sengkan masuk sorga. Jadi udahlah. Kita dunia kita berbeda. Kalian di neraka, kami di surga. Itu aja. Orang yang layak penghuni surga, dia tidak dilayakkan Tuhan. Tidak dilayakkan Tuhan. Bagaimana mungkin kau mengatakan seperti itu? Bang Ray Leba sudah mendapat penglihatan dan mimpi saya Rolls Royce. Semua penglihatan, semua. Penglihatan. Lalu kalau bukan dari penglihatan, dari mana kita tahu? Niru Emang aja kita yang mau di nanya Bible, dukun? niru Bible aja. Masa nanya dukun? Udahlah, aku Bunda Karyana ini kenapa benci sekali sama kamu, Luga? bukan Karena benci, begini, aku bertemu karena sama dia, Bunda Karyana. bahkan mau aku kasih lahan dia untuk gereja dia. Tapi kalau gerejanya menyesat nggak mau aku. Jadi Bunda Karyana benci kenapa? Karena dia sudah terikat oleh Roro Jebul dan Lucifer. Itu yang membuat dia nanti akan satu kesengsaraan di dalam kekekalan bersama Orang yang dengan klaim orang lain itu dia sendiri yang begitu. Percayalah. Coba ya, perhatikan ya, kalau si Edis bikin Viti nyanyi, seorang hamba Tuhan itu, lihat video-video saya, semuanya lagunya puji-pujian. Kalau si Edis enggak, lagu putus asa, lagu Batak, La Maria Manolo, masa Tapi Edis seorang ngomong gini, pengajar Kak. lagunya putus asa? Edis ngomong gini, Kak. Tersongon bunga nama lus. Masa seorang pengajar lagunya kayak begitu? Gini loh, nih aku jawab ya. Aku jawab, merdu holong ini segala macam. Benar ya. Jadi gini, ada saatnya dia secara horizontal kemanusiaan. Ada saatnya vertikal ke atas. Begitu. Jadi jangan monoton kayak udah ini Enggak. aja. Kalau saya, nggak bisa. Seorang hamba Tuhan itu harus ucapannya harus positif, bukan putus asa dan lagu pembunuhan. Bagaimana orang bisa melihat dia? Lagunya lagu Batak, lagu pembunuhan dan keputusasaan. Mana Itu pernah lagu- gue nyanyi lagu gitu, apalagi diekspos di media. Udah, benar. Aku salahkan itu, benar. Ya, aku salahkan hal itu. Nah, Tapi- itulah tanda-tanda Edis masuk neraka. Kalau Edis masuk surga, Nah. mulutnya akan
penuh dengan puji-pujian. Aduh, Ibu jangan kadang karena Kadang-kadang lagu terkenal. rohani. percaya nggak? Kadang-kadang lagu rohani. Kamu iakan Edis atau kau salahkan Edis? Edis berkata begini, Yesus itu bertuhan. Kau setuju nggak? Yesus punya Tuhan, benar, dia utusan. Bagaimana ini ya? Itu berlawanan dengan Tritunggal. Oh, Iya, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Kenapa? Benar yang dibilang Edis. Edis ini Tapi katanya kadang-kadang cuma hamba. Edis itu saksi Yehova. Udah. saya kan no bertanding Tritunggal, kan no Kristen. oneness. No oneness. Yang penting kan Edis kan dapat donasi. Dia berani dia ngomong kayak gitu. Yesus masih bertuhan. Marahlah orang-orang Kristen. Jangan salah Cuma loh. Edis ini, Edis Buktinya ini ada ngelawan dia. udah 3 Habis kali loh, aku naik ke roomnya, selalu bilang, salah lagi nama aku, Karina atau siapa? Nggak lupa terus dia. Apa nggak ingat aku ya pikirku? Nah, itu aja yang lucu. Nggak ingat Ya deh saya. udahlah, dan ini pesan terakhir ya. Ini pesan terakhir untuk para pengikut-pengikutnya Edis. Saya ngomong jujur nih, saya tidak berbohong ya. Sudah 5 orang dapat penglihatan, baik orang Kristen maupun Muslim, Edis tuh masuk neraka. Oh, tiba-tiba ada satu lagi nih Muslim yang bilang, "Bang, saya dapat penglihatan apa? Edis masuk neraka, Bang." Kupastikan itu salah 1000%. Ya Ya. terserah, kita kan cuma menyampaikan, percaya apa kalau nggak percaya itu urusan Anda. Tapi kalau suatu saat Anda masuk neraka, ya itu derita Anda. Ngapain kita ngurusi keselamatan orang? Urusi keselamatan sendiri. Masalahnya dia banyak mempengaruhi orang-orang Batak, khususnya penyembah adat istiadat nenek moyang. Itu makanya orang Batak support Edis, karena Edis tidak menegur dosa. Nah, Oke, itu. ini loh sesuai konteks. Yang mana adat Batak yang salah, mana yang benar. Menurutku ada yang benar dalam hal Ya kemanusiaan masa menghormati orang tua. pesta joget-joget udah melebihi diskotik, udah melebihi DJ yang ada di TikTok, udah melebihi DJ yang lompat-lompat itu. Masa ada godang melompat-lompat? Apakah itu bukan Nggak dari ada iblis? aturan seperti Tiba-tiba- itu di Batak. Nggak ada tiba- aturan seperti itu. Tiba-tiba kerasukan setan, kesurupan. Ya Nah, kesurupan, itu. Nah, nggak orang ikut kita di situ. Bukan adat makanya itu. orang-orang yang mendukung si Edis itu adalah orang-orang manusia berdosa yang tidak bisa dinasihatin. Kenapa orang Kristen banyak benci sama saya? Karena standar saya terlalu tinggi. Tidak merokok. Hidup. Sebentar dulu. Mati Hidup meja. kudus. Iya kan? Terus apalagi? Harus baptis selam, tidak melakukan adat istiadat. Terus apalagi? Menolak microchip, terlalu tinggi, berat, makanya orang. Tapi ya memang lebar pintu menuju kebinasaan itu. Nggak ada Akhir tingginya zaman loh. selain ada mengklaim-klaim orang ke orang lain, mengklaim yang satu ke yang satu. Ada penglihatan. Nggak Oke. benar itu. Nggak benar. Terakhir ya, Nggak benar. kamu tahu nggak siapa 2 saksi Allah yang ada di Wahyu pasal 9? Ada 2 orang itu. Ketika terjadi pengangkatan, tertinggallah miliaran orang di bumi, lalu terjadi penyiksaan yang besar-besaran, lalu ada 2 hamba Tuhan dan 2 nabi yang ditugaskan untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal saat pengangkatan. Itu kamu tahu nggak di Wahyu pasal 9 itu siapa yang 2 orang itu? siapa itu Kak? Tuhan ngomong itu gua. Oh Tuhanku. Nah, kalau bukan gua siapa coba? Apabila si Luga ini. Lu nggak tahu tuh kan? Hati-hati Bu Karena ya. Ternyata lu kan udah ditugaskan Tuhan loh. Ya Tuhan, Itu ampunilah dia. di Wahyu pasal nih, dari mana gua tahu bahwa gua adalah itu ya? Pertama begini, ada seorang ibu orang Kalimantan, dia telepon gua. Ini Luga, ada tanah saya 15 hektar, kamu bangun gereja, kamu bangun ini. Tapi boleh nggak saya berdoa buat kamu? Boleh Bu, didoain gua, namanya Bu Yuyun. Dia berdoa, Tuhan tolong Luga, berkati Luga. Habis ketika dia berdoa, dia dapat penglihatan. Dapat penglihatan. Semua penglihatan. Enggak, aku dapat penglihatan. Apa?
Tuhan bilang Bang Luga itu tertinggal dalam saat pengangkatan. Kenapa Bu saya tertinggal? Mendampingi orang-orang yang tertinggal, jadi Bang Luga tidak ikut rapture pengangkatan. Alamak. Karena Bang Luga adalah, Tuhan mengatakan Bang Luga adalah pasukan khususnya Tuhan, dibilang seperti Kopassus gitu. Pengarang Tetapi, sedunia. kamu diam dulu, setan, goblok, orang lagi ngomong. Tolol banget sih nenek-nenek sihir ini. Sebentar dulu, kamu diam dulu. Goblok banget sih. Dengerin dulu, Nah, dengerin. terus ketika dia ngomong kayak gitu, saya juga dapat penglihatan Tuhan menyediakan suatu mahkota berlian yang emas, tapi Tuhan bilang, kamu selesaikan tugas, maka mahkotanya akan Tuhan kasih. Jadi di dalam penglihatan itu katanya kan gue tertinggal mendampingi orang percaya kan. Nah baru yang kedua, itu namanya Dodi Hamonangan. Bang, saya dapat mimpi 3 kali. Apa mimpinya? Tuhan bilang, kalau Bang Luga adalah 2 saksi Allah yang ada di Wahyu pasal 9. Bang Luga ada di roh dan urapan Musa, dibilang. Jadi Bang Luga ini yang ada pada, kan 2 saksi Allah itu kan membelah laut, memukul air menjadi darah, dan membuat mujizat-mujizat. Itu Bang Luga itu ada roh urapan Musa. Nah jadi 2 orang ini memberitahukan sama gue bahwa gue ada di situ. Oh begitu. Pepesan Amin. kosong. Percaya. Udah turun dah. Pepesan kosong. Entar dulu Bu Karyana. Semua. Mimpi bukan gue masalahnya. Kalau gue yang mimpi, mungkin gue bisa karang-karang. Namanya Dodi Hamonangan sama Ibu Yuyun. Yang satu di Kalimantan, yang satu di orang Jakarta. Coba Jadi, kasih nomor Yuyun itu sama aku. Boleh. Jadi gini, Penasaran dia. Bu Yuyun Penasaran sama itu, Yuyun. biar lo tahu, Bu Yuyun itu adalah tim profetiknya Ibu Iin Cipto. Lo tahu sendiri Ibu Iin Cipto itu adalah profetik paling hebat di Indonesia. Pak Niko aja segan sama dia, apalagi lo cuma babu. Luga, Gini, Luga, Ah, tolong iya. ini kan Karyana ini kan penggemar Edis. Nah, dinubuatkan dulu, tolong kan Luga ini rasul nabi, tolong nubuatnya untuk Karyana ini masuk surga atau Iya. neraka. Nah, Nubuatkan aja kalau aku mati. Karyana Nubuatkan aja aku ini- mati. Coba. Kalau untuk Karyana ini bukan mati, tambah tolol. Nubuatkan aja aku. Udah bikin wayumu. Wayukan aja aku mati. Makin hari makin tolol deh. Gak takut mati gua. Itulah nubuatan gua. Lo nggak perlu mati, lo hanya perlu tambah tolol dan tambah blow on. Itu yang penting buat lo. Nggak perlu juga lo mati. Kepintaran datangnya dari Tuhan, bro. Bukan darimu. Oke, kalau lo ngomong kepintaran, gue pernah, kali ini gue yang mimpi. Gue mimpi, di dalam mimpi itu... Udah bokap 50 gua mimpi ngomong udah gini sama tadi. gua. Loh, di Yoel pasal 2 ayat 8 dikatakan, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, dan teruna-teruna akan mendapat mimpi, dan orang tuamu akan bernubuat. Ini yang sedang digenapi sekarang. Nah, ketika gue mendapat mimpi, ini mimpi gue dibilang begini. Tiba-tiba Tuhan Yesus meniupkan napas ke mulut gue. Lalu gue bilang gini ke mama gue, Mama, kenapa aku pintar? Bau Karena babi kok Tuhan tulis. Yesus meniupkan napasnya ke mulut. Gak bisa bawa babi, bos. Kok jadi bawa babi sih lo? Gak mau Yesus dekat denganmu, bawa babi. Gue jarang makan babi kok. Mana pernah gue? Jarang gue. Jarang tapi makan. Pernah, iya. Iya makan. Ya kalau gua rasa kalau makan memang salahnya di mana? Orang-orang cuma makan aja. Mengikat Jangan lo. kakinya pun aku tak mampu, kata Paulus. Paulus saja udah bernubuat, udah bikin Ya mujizat. udah. Nggak mampu. Intinya kan gua udah kasih tahu sama lo siapa 2 saksi. Karena kenapa? Ini kan udah akhir zaman. Tentu 2 saksi itu udah lahir. Iya dong. Karena Betapa habisnya 2 waktuku saksi- dari tadi udah berapa jam nih gara-gara lu gani ngomong mulu nih. Itu. Udah ya. Itu. Oi teman-teman, Ya kenapa lo nggak ada turun dari tadi? Bang Juma, Kang Dito, Jadi- Erna, Bunda, Bal, Andi, Bang Luga, Iya. thank you. Bye bye. Oke lah teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jadi kalian teman-teman Kristen khususnya, bahkan teman Muslim juga, untuk Edis TV memang jujur ya. Memang saya nggak berbohong. Memang dia masuk neraka ya. Dan kenapa buktinya? Ya buktinya dia menolak gue. Padahal Tuhan bilang gue adalah 2 saksi Allah, 2 nabi yang muncul di akhir zaman, Wahyu pasal 9.
Jadi saya rasa terima kasih juga. Oke ya Bang Juma ya, terima kasih ya semuanya, Bang Andi, Kang Dito, Bang Baal, makasih Bunda semuanya ya. Aku turun, aku istirahat. Ya, demikian tadi sahabat dua sudut pandang. Makna ciuman kudus menurut Luka Tambunan adalah sebuah gambaran aja. Tidak berarti seperti tadi ya, Ustadz Suma mengatakan bom-bom dengan Edis TV. Mereka saling ciuman kudus. Tapi bagi Luka Tambunan menurut pemahamannya dia itu adalah sebuah kiasan aja. Kemudian tadi juga sempat diceritakan oleh Luka Tambunan sehingga Bang Suma itu sampai tertawa ya, terpingkal-pingkal dikarenakan menurut penglihatan dari orang kepada Luka Tambunan bahwa Edis TV, bom-bom, kemudian Sofiatul disiksa di neraka, dikocok oleh Beelzebul. Baik, sahabat dua sudut pandang, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi untuk video Luka berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.